Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Eko Julianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Dwi Rahayu NPM 19103030012, untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengembangan Modul IPA Tema Aku Mampu Adaptasi berbasis pembelajaran DIAS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis di SMP Negeri 10 Magelang. Hal ini dilatar belakangi, yang pertama, ilmu pengetahuan alam merupakan suatu konsep pembelajaran terkait gejala alam yang memiliki ikatan terhadap kehidupan manusia dan objek kajian luas, yang terdiri atas kumpulan suatu konsep, prinsip, hukum, serta teori. Kemudian berpikir kritis. Menurut Fasion, berpikir kritis merupakan kegiatan berpikir yang memiliki tujuan untuk membuktikan sebuah kasus, menginterpretasi apa yang terjadi, dan menyelesaikan suatu masalah. Pentingnya berpikir kritis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan alam, itu bahwa kemampuan berpikir kritis ini penting dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran IPA, di mana dalam pembelajaran IPA, siswa dituntut untuk mengenal dan memecahkan suatu permasalahan, menginferensi, menganalisis, menyimpulkan, serta mengevaluasi. Kemampuan berpikir kritis juga memiliki manfaat di masa mendatang, yakni sebagai bekal dalam persaingan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, permasalahan lingkungan hidup, dan ekonomi berbasis pengetahuan yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa berpikir kritis di Indonesia ini masih tergolong rendah. Menurut hasil survei TIMSS, Indonesia itu berada di peringkat 44 dari 49 negara. Pada data menunjukkan bahwa 54% siswa di Indonesia mampu menjawab pertanyaan tingkat rendah di bidang IPA, sedangkan pada tingkat tinggi hanya 6% siswa Indonesia yang mampu menjawabnya. Rendahnya kemampuan siswa dalam menjawab soal tingkat tinggi ini membuktikan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan observasi sekolah yang saya lakukan di SMP Negeri 10 Magelang, bahwa di sana kemampuan berpikir kritisnya juga masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil analisis UTS, pada satu kelas diperoleh data kemampuan interpretasi sebesar 62,3% dengan kriteria cukup dan kemampuan evaluasi sebesar 49,6% dengan kriteria cukup juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih kurang optimal. Selain itu juga didukung masalah-masalah yang ada di sana. Yang pertama, guru belum terbiasa mengaplikasikan soal dengan indikator berpikir kritis kepada siswa, pembelajaran masih terpusat pada guru, siswa belum memiliki keberanian untuk aktif pada saat pembelajaran. Kemudian solusi yang ditawarkan yakni pengembangan bahan ajar berbentuk modul yang berbasis model pembelajaran DIAS. Hal ini dilatar belakangi oleh pendapat menurut Prastowo 2014, modul merupakan salah satu bahan ajar yang disusun dengan sistematis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, yang mana disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan usianya, sehingga mereka dapat belajar mandiri dengan bimbingan guru. Sedangkan menurut Mukhlisin DKK 2021, model pembelajaran DIAS berlandaskan kolaboratif dikarenakan adanya kerjasama kelompok pada saat melakukan identifikasi maupun analisis suatu permasalahan yang mampu melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, harapannya dari solusi yang ditawarkan itu mampu memudahkan siswa dan guru dalam mempelajari konsep pembelajaran yang sudah dibangun dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian identifikasi masalah, yang pertama kemampuan berpikir kritis di SMP Negeri 10 Magelang masih rendah karena kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membutuhkan adanya bahan ajar yang mampu menyertakan siswa secara aktif. Kedua, pembelajaran IPA di SMP Negeri 10 Magelang belum mengembangkan aspek kemampuan berpikir kritis dengan maksimal. Yang ketiga, modul yang digunakan dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 10 Magelang masih terbatas, sehingga membutuhkan pengembangan modul IPA sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, belum tersedia modul IPA berbasis model pembelajaran DIAS di SMP Negeri 10 Magelang, sehingga dibutuhkan pengembangan modul IPA berbasis model pembelajaran DIAS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
Untuk batasan masalah, peneliti membatasi permasalahan pada pengembangan bahan ajar IPA yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran rias. Pada materi yang digunakan dalam modul berupa materi IPA terpadu yang tersusun atas materi suhu, kalor, dan termoregulasi yang dikemas dengan tema Aku Mampu Adaptasi guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran IPA di SMP Negeri 10 Magelang khususnya kelas 7. Materi tersebut dipilih karena materi ini tergolong sulit bagi siswa yang mana terdiri atas berbagai konsep dan rumus. Materi ini juga bersifat faktual yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, bagaimana tingkat kelayakan modul pembelajaran IPA tema Aku Mampu Adaptasi sebagai bahan ajar yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana kita melihat tingkat kelayakan modul pembelajaran IPA tersebut. Kemudian bagaimana efektivitas penggunaan modul pembelajaran IPA tema Aku Mampu Adaptasi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Negeri 10 Magelang. Nah, di sini dilihat efektivitas dari modul tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan modul pembelajaran IPA tema Aku Mampu Adaptasi yang diterapkan di SMP Negeri 10 Magelang. Di sini kita melihat kepraktisan dari modul tersebut. Kemudian kita melihat manfaat penelitiannya. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini mampu dijadikan sebagai informasi maupun referensi mengenai penerapan modul IPA, tema Aku Mampu Adaptasi berbasis pembelajaran rias untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan secara praktis, untuk guru itu menjadi salah satu pilihan yang memicu aktivitas kognitif peserta didik melalui penerapan modul IPA, tema Aku Mampu Adaptasi berbasis pembelajaran rias untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan bagi siswa, itu mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, memudahkan siswa dalam memahami maupun menganalisis materi, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan sehingga siswa dapat lebih aktif dan kritis. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Modul IPA yang dikembangkan itu memuat materi IPA suhu, kalor, dan termoregulasi yang dikemas dalam tema Aku Mampu Adaptasi berbasis rias untuk siswa SMP atau sederajat kelas 7. Modul IPA disusun menggunakan model pembelajaran rias yang dikomparasikan dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal-soal yang dikembangkan dalam modul itu terintegrasi kemampuan berpikir kritis dan modul yang dikembangkan berbentuk buku. Untuk asumsi dan batasan pengembangan, yang pertama asumsinya modul pembelajaran IPA dengan tema Aku Mampu Adaptasi berbasis rias mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, modul pembelajaran IPA dengan tema Aku Mampu Adaptasi berbasis rias yang dikembangkan sebagai alternatif bahan ajar mandiri dalam pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian modul yang dikembangkan mampu menjadi bahan ajar yang praktis, efektif, dan efisien bagi siswa. Kemudian batasannya, pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis rias ini memuat materi IPA kelas 7, semester ganjil, suhu, dan kalori yang dipadukan dengan materi termoregulasi yang dikemas dengan tema Aku Mampu Adaptasi. Modul pembelajaran yang dikembangkan ini disajikan dalam bentuk cetak. Kemudian kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada dari Dewi DR DKK 2022, di mana itu mengemukakan bahwa model pembelajaran rias itu dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Kemudian menurut Muhlisin DKK 2021 itu mengemukakan bahwa model pembelajaran rias itu memuat kegiatan kolaboratif yang mana terdapat kerjasama kelompok, sehingga di situ melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, adanya pembelajaran yang aktif maka akan melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Roshidi MDKK 2020 itu menyatakan bahwa modul pembelajaran ini itu mampu membantu siswa dalam belajar mandiri, mengaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-hari sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta hasil belajar. Sedangkan menurut Istiawe menyatakan bahwa modul IPA berbasis pembelajaran rias yang diaplikasikan di SMP Negeri 5 Magelang itu layak digunakan sebagai bahan ajar serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian untuk kerangka berpikir itu ada analisis kebutuhan, permasalahannya itu ada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, belum adanya pengembangan bahan ajar yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang ini dilatar belakangi
kajian teori, terdapat bahan ajar yang mampu melatih kemampuan berpikir kritis siswa, yakni modul. Kemudian terdapat model pembelajaran hias yang terdapat kegiatan diskusi dan indikator-indikatornya yang mampu menciptakan pembelajaran aktif sehingga meningkatkan aktivitas belajar yang memicu peningkatan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan untuk solusinya, modul IPA tema Aku Mampu Adaptasi berbasis pembelajaran hias untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Harapannya kemampuan berpikir kritis siswa ini meningkat, siswa menjadi lebih aktif dan mandiri dalam belajar, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk metode penelitiannya itu digunakan pengembangan atau research and development. Research and development atau R&D merupakan suatu penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan produk tersebut kemudian diujikan keefektifannya. Untuk prosedur dalam penelitian ini menggunakan model penelitian ADI dengan tahap pengembangan meliputi analisis, desain, development, implementation, and evaluation, yang mana disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Untuk prosedur penelitian ini yang pertama tadi sudah kita singgung, sudah sebutkan. Yang pertama ada analisis, mengkaji kebutuhan maupun permasalahan yang ditemukan pada siswa dan sekolah, meliputi analisis kebutuhan, kurikulum, dan siswa. Sedangkan desain itu menyusun ide, yakni dengan menyusun kerangka modul yang berisi garis besar terkait modul dan sistematika. Kemudian ada development, modul yang dikembangkan disusun berdasarkan gambaran yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Kemudian implementation, modul diuji coba dengan skala terbatas, pengambilan sampel dengan teknik sampel random sampling, desain yang dipakai dalam uji coba skala terbatas yakni one group retest post-test design. Kemudian ada evaluation, evaluasi dari uji coba berupa hasil analisis efektivitas dan respon siswa terhadap modul IPA berbasis rias, di mana setiap langkah-langkahnya dari prosedur penelitian ini terdapat evaluasi. Kemudian untuk sumber data, itu data yang dibutuhkan yang pertama hasil validasi, itu sumbernya dari validator, hasil post-test pretest itu dari siswa, hasil respon atau kepraktisan modul itu dari siswa juga. Untuk subjek penelitian, siswa kelas 7 SMP Negeri 10 Magelang, untuk teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel random sampling, desain uji coba menggunakan desain one group pretest post-test design. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, yang pertama ada tes. Tes ini diberikan dalam bentuk pretest dan post-test, instrumen tes diuji validitas dan uji reliabilitas. Indikator berpikir kritis yang digunakan pada instrumen tes itu meliputi interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan penjelasan. Uji coba reliabilitas itu metode yang digunakan dalam pengukuran reliabilitas pada penelitian ini, yakni dengan metode Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS 26 pada 15 siswa. Untuk selanjutnya itu ada angket. Angket yang digunakan meliputi angket validasi ahli materi, angket validasi ahli bahan ajar, dan angket respon siswa. Kemudian dokumentasi menghimpun catatan peristiwa lama dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya yang mendukung. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis validasi modul IPA dengan model pembelajaran rias. Validator menilai modul menggunakan skala Likert dengan interval skala 1-5, kemudian hasil penilaian dihitung kevalidannya. Selanjutnya didefinisikan ke dalam skala pretest kelayakan dengan P sama dengan F per N kali 100%. Hasilnya diimplementasikan pada kriteria kelayakan. Sedangkan kemudian ada analisis efektivitas modul, meliputi uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji hipotesis berupa uji T dan uji N-gain. Selanjutnya analisis kepraktisan modul. Kepraktisan modul ini diukur menggunakan angket respon yang diberikan kepada siswa. Penyajian dan analisis data presentase menggunakan skala Likert, perhitungan nilai presentase dengan jumlah skor yang didapatkan per skor maksimal kali 100%. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan, saya terima. Silahkan disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.